Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Reski Maulana dengan NIM 1055254 dan teman saya. Nama saya Dedi Abdul Fatah dengan NIM 105200042. Di sini kita akan menjelaskan tugas besar manajemen data atau tugas UAS dari dosen Fahrian Fadila Adiwijaya MKOM. Untuk informasi penyusunan tiap anggota, Dede Abdul Fatah menjelaskan informasi strategis pertama dan informasi strategis kedua, dan saya sendiri Alif Reski Maulana menjelaskan informasi strategis ketiga dan informasi strategis keempat. Dan saya kembalikan ke teman saya Dede Abdul Fatah untuk menjelaskan informasi pertama. Baik, di sini ada yang pertama pertama. Yang pertama informasi strategis, yaitu menghitung jumlah kemenangan tim di semua pertandingan yang menjadi strategi tiap tim untuk bertanding melawan tim tersebut. Yang kedua, gambar skema relasi data warehouse-nya yang akan dibuat. Di sini yang pertama ada dimensi match, dimensi tim, dan tim winner. Nah, yang ke bawahnya pembuatan skema data warehouse pada proses ETL. Nah, di sini ada dimensi match. Dimensi match yaitu tabel input match lalu dilakukan pengaturan kolom untuk mengambil kolom mana saja yang diperlukan. Terakhir, dimensi match disimpan melalui tabel output. Dimensi match ini menyimpan informasi mengenai di mana pertandingan diadakan. Nah, di sini ada dimensi tim. Pada dimensi tim dibentuk dari satu inputan tabel yaitu tabel tim, lalu mengatur kolomnya dengan hanya mengambil kolom yang diperlukan saja dengan skema data warehouse. Yang terakhir ada fakta winner score. Nah, dalam ini pembuatan tabel fakta dilakukan dengan memasukkan dua tabel dimensi untuk merelasikan antar tabel. Setelah itu melakukan pengurutan berdasarkan tim ID. Dan setelah semuanya terurut dilakukan pengaturan file untuk memilih file mana yang nantinya akan digunakan pada skema kub. Nah, di sini ada pembuatan kub menggunakan skema workbench. Struktur kubnya yang pertama ada run score. Di dalam run score ada tabel fakta, winner, dimensi usage, team, match. Yang terakhir ada measure, total winner, name, total winner, column, total winner, aggregate, sum. Struktur dimensinya ada tim, tim. Levelnya yang pertama tim name, team name, kolom, ID, string, level, type, regular, dan seterusnya. Ya, yang di bawahnya ada match, di match, level, dan sebagainya. Nah, di sini ada capture hasil analisis OLAP menggunakan Mandarin. Dari hasil analisis OLAP muncul hasil tim yang menang dalam pertandingan di semua pertandingan. Nah, ini yang kedua. Yang pertama ada informasi strategis, tim dengan jumlah skor wicket pada semua pertandingan untuk menentukan sebagai tim dalam bertanding. Di sini ada gambar skema relasi data warehouse yang akan dibuat. Yang pertama ada di match, dimensi tim, dan pivot speed second. Nah, di sini ada pembuatan skema data warehouse-nya menggunakan proses ETL. Di sini ada dimensi match. Dimensi match yaitu tabel inputan match, lalu dilakukan pengaturan kolom untuk mengambil kolom mana saja yang diperlukan. Terakhir, dimensi match disimpan melalui tabel output. Dimensi match ini menyimpan informasi mengenai di mana pertandingan diadakan. Nah, di sini ada dimensi tim. Tabel dimensi tim dibentuk dari satu inputan tabel yaitu tabel tim, lalu mengatur kolomnya.
dengan hanya mengambil kolom yang diperlukan saja dengan skema data warehouse. Kolom-kolom tersebut yaitu tim SKPK, tim ID, dan tim name. Terakhir, tabel dimensi disimpan dengan tabel output. Nah, di sini ada fakta wicket score. Nah, ini ada pembuatan kub menggunakan skema workbench. Yang pertama, struktur kubnya ada wicket, tabel pack, wicket score, dimensi usage, tim, match. Nah, lalu ada measure, jumlah wicket, name, jumlah wicket, kolom, jumlah wicket agregator, sama sum. Struktur dimensinya ada yang pertama ada tim level, dan sebagainya. Nah, di sini ada di match. Yang pertama ada match, name, control, kolom, dan sebagainya. Nah, di sini ada hasil capture OLAP menggunakan Mandarin. Nah, selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya, rekan saya yaitu Alif. Oke, untuk informasi ketiga itu yang pertama ada informasi strategisnya, menghitung jumlah man of the match setiap player di setiap pertandingan untuk menentukan strategi bertanding dengan tim dengan player tersebut. Yang kedua, ada gambar skema relasi data warehouse yang akan dibuat. Berikut gambarnya, ada dimensi match, ada dimensi player, dan fake MVP. Yang ketiga, pembuatan skema data warehouse atau proses ETL yang di mana menjelaskan terkait dimensi match, yaitu tabel input match, lalu dilakukan pengaturan kolom untuk mengambil kolom mana saja yang diperlukan. Terakhir, dimensi match disimpan melalui tabel output. Dimensi match ini menyimpan informasi mengenai di mana pertandingan diadakan. Yang kedua itu ada dimensi player. Tabel dimensi player dibentuk dari satu inputan tabel yaitu tabel player. Lalu mengatur kolomnya dengan hanya mengambil kolom yang diperlukan saja sesuai dengan skema data warehouse. Kolom-kolom tersebut yaitu player underscore SK atau PK, dalam kurung PK, player underscore ID, dan player underscore name. Terakhir, tabel dimensi disimpan dengan tabel output. Fakta man of the match. Berikut gambarannya. Dua tabel inputan yang di lookup untuk mendapat SK masing-masing tabel, lalu atur field untuk menentukan field apa saja yang akan digunakan dan melakukan sort untuk nantinya difilter berdasarkan ID player agar bisa dihitung pada step group by berapa jumlah man of the match yang diraih oleh setiap playernya. Ini tabel yang keduanya. 4. Pembuatan cube menggunakan skema workbench, struktur cube, MVP, table fact MVP, dimension usage, player, match, measure, yang terakhir jumlah MVP, dalam kurung name, jumlah MVP, columns, jumlah underscore man of the match, agregator, sum. Struktur dimensinya ada player, dim underscore player, level yang pertama player name, ada player name, columns, player ID, tipe string, level type, regular, height, member if never. Table dim underscore player. Match, di match level yang pertama country name, country columns, country ID, tipe string, level type, regular, height, member if never. Table dim underscore match. Yang kelima yaitu capture hasil analisis OLAP menggunakan Monrian. Informasi keempat, informasi strategis pemain dengan jumlah run score di semua pertandingan untuk menentukan strategi pemain dalam bertanding. Yang kedua, skema relasi data warehouse yang akan dibuat. Ada dimensi match, dimensi player, dan fake run score. Pembuatan skema data warehouse atau proses ETL yang ketiga. Dimensi match. Dimensi match hanya mempunyai satu label inputan yaitu table match. Lalu membuat SK underscore match sebagai
primary key nantinya dan dilakukan pengaturan kolom untuk mengambil kolom mana saja yang diperlukan. Terakhir, dimensi match disimpan melalui tabel output. Dimensi match ini menyimpan informasi mengenai tahun pertandingan. Yang kedua itu adalah ada dimensi player. Kedua, tabel dimensi player dibentuk dari satu inputan tabel, yaitu tabel player, lalu membuat sk underscore player, yang nantinya dijadikan primary key, dan setelah itu mengatur kolomnya dengan hanya mengambil kolom yang diperlukan saja, sesuai dengan skema data warehouse. Kolom-kolom tersebut yaitu sk underscore player, dalam kurung PK, player ID, dan player name. Terakhir, tabel dimensi disimpan dengan tabel output. Fakta run score. Tabel fakta run score dibuat dengan 5 inputan tabel, yaitu tabel by ball, player match, dan sisanya tabel dimensi yang telah dibuat. Kemudian tabel-tabel ini digabungkan melalui stream lookup dengan tujuan untuk mengambil SKSK dari tabel dimensi dan kolom lain. Setelah penggabungan selesai, selanjutnya adalah mengatur kolom untuk mengambil kolom mana saja yang diperlukan sesuai dengan skema warehouse yang telah dibuat. Setelah diatur, selanjutnya yang melakukan filter terlebih dulu untuk mengambil data yang di mana kolom run score setelah mendapatkan nilai run score lalu diurutkan rows-nya berdasarkan nilai run score yang berikutnya akan dihitung pada step group by. Terakhir, tabel fakta run score disimpan melalui tabel output. Pembuatan cube menggunakan skema workbench. Struktur cube ada run score, player match, measure, total run score, dan sebagainya. Struktur dimensi player, dim player, dan sebagainya, match, dan sebagainya. Yang kelima itu ada capture hasil olap menggunakan Monrian. Nah, ini merupakan hasil capture dari analisis olap kami. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan dari kelompok kami. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.